Satu modal yang luar biasa, opening statement dari pasukan Garuda adalah meraih poin di laga tandang menghadapi Saudi, tim yang memiliki prestasi yang berpotensi untuk berlaga di World Cup ke-7-nya. Kali ini kita lukai di kandang sendiri. Kita ngelihat dari starter 11 yang dipilih sama Sintayong, Kakak tuh expect dan atau udah surprise banget sih ngelihat mereka di lapangan begitu, wow keren banget loh. Indonesia kali ini sudah berbeda. Tidak seperti tim-tim terdahulu, penuh percaya diri, memulai front foot, begitu positif dan bahkan puncaknya adalah gol pembuka yang justru di menit 19 mampu diciptakan berdonk dari Jay Itzes. Begitu, saya pikir ini nilainya di atas 8 bagi para pemain di sektor pertahanan. Dari sektor tekanan, bagaimana Rafael Strike, bagaimana Orat Bangun memulai press dengan sangat baik, dan ini membuat begitu tercekik Saudi di bidang permainan sendiri. Tidak muluk-muluk lah, kita mungkin menang ada potensi tapi sangat-sangat sulit, dan hasil imbang kembali akan menjadi hal yang positif kalau kita bisa merekodkan ini satu lagi tim yang punya tentunya reputasi ya di Asia dan juga di dunia. Hai Jasmine Lovers, ketemu lagi sama kita ada Kartika Beliana dan juga Adi Ani. Halo. Hai Kak Adi, aduh aku tahu deh. Ini tuh kita tapping hari Jumat dan semalam kita baru aja sama-sama nonton Indonesia versus Arab Saudi yang akhirnya kita berhasil mencuri 1 poin, dan itu susah banget melawan tim yang udah langganan banget di Piala Dunia, Mhm. pernah ngalahin Argentina juga, dan parah banget Kak, semalam tuh deg-degan banget. Tapi babak pertama jujur aku bangga dan puas banget, semuanya pasti full senyum sekarang walaupun memang imbang ya, tapi itu susah banget kan Kak, Iya. rekor kita kan lawan Arab Saudi ya begitulah, tidak baik-baik saja. Nah menurut Kakak nih, kunci kesuksesan, menurut aku sih sukses ya Kak, Iya, semalam, dapat 1 poin kita, betul. itu Kakak ngeliatnya gimana? Kunci suksesnya adalah dari tactical approach yang sangat tepat ya, Sinteyong, dan juga bagaimana para pemain berkorban luar biasa, mengeluarkan semua kemampuan untuk melakukan covering yang sangat optimal, dan juga bagaimana kerja keras para pemain membuat kita juga yang menyaksikan laga dalam 2 babak, seolah kita ikut berlari dengan para pemain. Begitu melelahkan dan sangat-sangat demanding apa yang dibutuhkan untuk mencuri poin di Jeddah, dan yang terjadi outcome-nya sangat positif dengan grup yang maut ini ya, grup yang begitu sulit diisi oleh tim-tim elit Asia, tapi ada satu modal yang luar biasa. Opening statement dari pasukan Garuda adalah meraih poin di laga tandang menghadapi Saudi, tim yang memiliki prestasi yang berpotensi untuk berlaga di World Cup ke-7-nya. Kali ini kita lukai di kandang sendiri. Iya, kalau ngelihat sekarang di grup C ya Kak, sekarang ada Jepang dan Bahrain yang udah Mhm, curi 3 poin ya. duluan. Ini walaupun baru 1 match, tapi boleh nggak sih kita berangan-angan di posisi 1, 2, ataukah kita akan di posisi ketiga, 4 gitu? Iya. Real aja menurut seorang, pengamat, komentator juga Iya, Kak Dit. harus realistis walaupun startnya sudah sangat menjanjikan ya, tapi kita melihat bagaimana Bahrain dengan mampu mengalahkan Australia di Gold Coast. Ini juga satu pertandingan yang begitu dramatis. Dengan kemenangan Bahrain juga merubah konstelasi persaingan menuju posisi 3 dan 4, dan ini adalah kesempatan bagi Indonesia untuk bisa meraih hasil optimal dengan Bahrain, karena Bahrain sudah punya 3 poin yang tidak diduga sebelumnya mampu mereka raih kala menghadapi Australia. Tapi yang menjadi kendala adalah di laga kedua akan menghadapi Australia di Gelora Bung Karno. Akan ada reaksi, akan ada pembuktian dari tim asuhan Krem Arnold, walaupun juga mereka tidak baik-baik saja ya, menjelang keberangkatan juga ada suara-suara yang mengatakan bahwa Graham Arnold harus disingkirkan dari posisi pelatih kepala, juga dengan reputasi dan rekor yang tidak menggembirakan di World Cup, kemudian juga di Piala Asia, dan kali ini di kualifikasi grup yang begitu sulit, mereka sudah kalah di laga pembuka. Jadi memang tekanan kembali dirasa oleh tim tamu kita, Australia, yang punya kesempatan untuk bisa membalas, tapi kita punya peluang karena tim ini tidak dalam kondisi yang terbaik ya, berlaga nanti di Gelora Bung Karno, juga dengan dukungan dari kita tahu sendiri para Iya. penggemar, para penggila sepak bola Indonesia yang akan memberikan, pembeda juga di dalam laga krusial di hari Selasa nanti. Iya, keuntungan kita ya tuan rumah, dan kabarnya nih tiketnya udah sold out semuanya. Sold out ya, dan jangan lupa juga bahwa nanti Jepang juga akan datang pada bulan Heeh. November, dan Jepang juga kemarin sudah kembali ya, membuat kita benar-benar yakin bahwa tim ini memang sangat sulit dikalahkan. Mungkin menghadapi Jepang menjadi free hit, 2 laga yang potensinya kita akan kalah, tapi dengan jarak yang tidak terlalu jauh, tapi kemudian lawan-lawan lainnya kita semakin yakin dengan adanya harapan bisa tampil kompetitif dan menyulitkan. Apalagi Tiongkok yang dihancurkan oleh Jepang akan menjadi lawan kita juga. Ini Iya. harapan kita bisa meraih kemenangan di 2 laga menghadapi Tiongkok. Amin. Nah Kak, kalau ngelihat laga semalam, ini first match-nya kita ngelihat dari starter 11 yang dipilih sama Mhm. Sintayong, Kakak tuh expect dan atau udah surprise banget sih ngelihat mereka di lapangan begitu, wow keren banget loh, sempat Mmm, mendominate di match pertama. Tidak terkejut lagi ya, karena ini Mhm, yang di-demand oleh Sinteyong, bagaimana mhm. totalitas, kolektivitas yang diberikan, dan kalau ingin mendapatkan hasil yang positif harus bisa berjuang dengan gaya seperti ini ya, berkorban luar biasa, Iya betul. saling menopang, double up yang sangat baik, dan ketika memulai laga kembali seperti yang saya katakan, Indonesia kali ini sudah berbeda. Mmm, Tidak seperti tim-tim terdahulu, penuh percaya diri, memulai front foot, begitu positif dan bahkan
puncaknya adalah gol pembuka yang justru di menit 19 mampu diciptakan. Iya. Ini juga bukan karena hal yang tidak disengaja, tapi memang satu proses yang sudah terjadi sejak awal, memegang kendali laga, membuat Saudi terkejut dan ini adalah situasi yang benar-benar dimanfaatkan. Kalau kita berbicara tentang finishing yang kurang klinis memang masih ada, tapi untuk memulai laga di bawah 25 menit mampu unggul di stadion yang cukup hostile tapi juga cukup memberikan tekanan bagi tim mereka sendiri, inilah keuntungan luar biasa bagi pasukan Garuda. Dan kita sedikit meng-highlight soal Martin Paes ya, Hmm, kan ini sebelum mulainya laga, akhirnya nih, ya. kevalidasi kalau Martin Paes bisa turun di Arab Saudi yang tadinya memang kayaknya masih diragukan. Mhm. Kakak melihat dia di bawah Mister Gawang, apakah seperti apa sosoknya pertama kali debutnya di Iya, Indonesia, Kak? penantian yang begitu lama kita coba bersabar untuk melihat, bagaimana Mhm, aksi dari Martin Paes iya dengan, jersey Garuda dan dia iya betul, buktikan dengan begitu luar biasa. mhm, Penampilannya sangat tenang di bawah Mistar, memiliki kendali yang juga apik, kemudian bagaimana dia berdistribusi terhadap, build up dan kontribusinya untuk bisa bekerjasama dengan para pemain lain juga begitu impresif. Stats-nya mendukung di MLS dan ini membuat tentunya ada 5 clean sheet yang diciptakan bersama dengan FC Dallas dan juga save percentage-nya sangat tinggi 70% ke atas. Jadi memang dia buktikan menjadi penjaga gawang yang ketika one on one begitu sulit dikalahkan. Memang ada error yang tercipta dari kesalahan dirinya memberikan penalti, tapi dengan bloknya juga yang sangat sensasional ya, save yang membuat kita, semakin di atas angin untuk bisa tampil lebih baik lagi dan kemudian menuju penghujung laga pun ada 2 penyelamatan luar biasa dari dirinya untuk bisa menggagalkan upaya Saudi untuk bisa membalikan keadaan ya. Iya, pernah one on one loh sama seorang Lionel Messi ya. Terus kalau aku lihat ternyata dia pernah ini ya Kak, dia tuh sepanjang karir profesionalnya ada Mhm, 33 kali, ngatasin penalti, tapi iya, 10 kali berhasil jeblok digagali. ya. Keren banget loh Kak. Iya, bahkan di musim kali ini 7 attempt penalti ke gawang dari Mhm FC Dallas, 3 juga diamankan. Jadi memang stats-nya sangat mendukung ya bagi Martin Paes dan kita tahu bahwa kita percaya walaupun ada penalti yang, berpotensi bisa dicetak gol oleh Aldasari, tapi tidak terjadi. Aldasari juga pemain yang punya pengalaman, mhm. pedigree luar biasa di Asia dan ini pemain yang sangat diandalkan ya untuk bisa menjadi pembeda bagi Saudi, tapi dia bungkam dengan sebuah save yang memang sangat memukau ya. Oke, Kak, kalau ngelihat dari match semalam tuh ada kelebihan kekurangannya nggak sih dari, strateginya STY? Iya, kelebihannya sangat banyak dengan tentunya hasil imbang yang bisa diraih, juga dengan bagaimana situasi di babak kedua, high pressure dari tim Saudi yang bisa menekan dengan adanya, slight, perubahan taktikal sedikit dari Mancini dengan mengandalkan Mokano lebih ke dalam dan, juga bergerak ketika di awal-awal untuk bisa mengejar ketinggalan dia lebih ofensif ya, tapi kemudian ketika sudah menyamakan kedudukan dia menjadi pemain yang memegang kendali flow dan ini sebenarnya juga menjadi situasi yang sudah dicermati oleh Sintayong dengan menampilkan Yenner dan Tom Haye ya sebagai double pivot yang bekerja optimal untuk bisa meng-cover zona pertahanan dan kita lihat bagaimana penampilan dari Verdonk, dari Jay Itzes begitu saya pikir ini nilainya di atas 8 bagi para pemain di sektor pertahanan. Rizky Ridho juga demikian dengan 3 blok yang begitu efektif untuk bisa menutup celah-celah yang coba dimanfaatkan oleh para pemain Saudi dan situasinya ketika Yenner tampil bisa mematikan Moukano di lapangan tengah. Moukano juga tugasnya semakin berat karena Mancini tidak punya pemain yang bisa Iya iya iya. dari lapangan tengah menuju sektor tekanan sekelas Moukano. Jadi ini adalah peran yang biasa dia pegang, tapi kemudian dia juga harus bisa agresif menekan. Jadi memang Saudi di laga kemarin tidak dalam, performa terbaiknya dan memang formnya ketika kita tahu di laga penutup round kedua dengan Jordania pun kalah, bahkan 3 laga sebelumnya Tajikistan 1 kali imbang dan kemudian bisa meraih kemenangan tapi juga berusaha payah dan ada Pakistan yang hanya mereka sikat dengan 3-0. Jadi memang sangat mengkhawatirkan bahkan start bagi Mancini 4 laga awal juga dengan 4 hasil yang, tidak positif ini masih terbawa dan bagi Saudi ketika mereka memilih Mancini, defensive manager dengan, para pemain yang begitu ofensif, masih belum ketemu ini, chemistry dan juga kinerja seperti apa yang diinginkan dari Saudi dan ini menguntungkan bagi Indonesia dengan taktik dari Sintayong yang, begitu fluid ya di awal persaingan mengandalkan, 3-4-3 berubah menjadi 3-4-2-1 kemudian juga Iya, menjadi 3-5-2 dan off the ball selalu dengan back five-nya yang sangat solid dan kerja keras dari para pemain dari sektor tekanan. Bagaimana Rafael Struijk, bagaimana Orak Mangun memulai press dengan sangat baik dan ini membuat begitu tercekik Saudi di bidang iya iya. permainan sendiri, gagal untuk bisa melakukan build up, bahkan ada 3 error dalam 8 menit pertama. Ini membuat situasinya begitu mencekam dan kalau dikatakan Sintayong miskin taktik, maka dibuktikan. Hanya Mhm. dalam satu Iya babak saja iya. bisa ada Ada perubahan-perubahan yang luar transisinya, biasa iya yang luar biasa. dimengerti para pemain. Ini juga tidak mudah dan Mhm itu sudah, semangat sangat sangat berkembang ya dari Piala Asia, mhm. senior menuju laga pertama di round ketiga, bagaimana perkembangan defensively sekarang semakin tenang dan juga
lini tengah mereka tahu apa yang harus dilakukan, dan para pemain depan yang bekerja keras tidak hanya untuk menuju ke sepertiga akhir bidang permainan lawan, tapi juga untuk bisa mundur dan, berkreasi dan berinteraksi dengan para pemain di lapangan tengah. Iya, orat banget. Top class ya. Oke, Kak, ini kalau dari pemain aku sih puas banget ya waktu Iya. apalagi Witan main tuh dari sayap, cepet Wah. banget dari babak pertama tuh emang nurunin pemain-pemain yang cepet gitu. Mhm. Tapi ada nggak pemain, apa, subs mungkin menurut Kakak yang perlu tetap harus improve gitu? Iya, kalau untuk para pemain pengganti yang ditampilkan oleh Sintayong semuanya memberikan, kontribusi yang luar biasa, menyegarkan lagi, para pemain yang ada di lapangan juga diberikan dukungan lagi dengan masuknya mereka, dan bagaimana aksi-aksi dari Egy misalnya yang sangat baik untuk bisa menjadi pemain yang memimpin, kreasi serangan menuju bidang, pertahanan dari Saudi, bahkan ada breakaway dalam beberapa kesempatan yang hampir saja berpeluang potensi gol menuju gawang, dari Al-Wais ya, dan, Asnawi Mangkualam juga dengan energinya dan menjadi pemain yang meneriakan leadership-nya ketika dalam momen-momen yang signifikan menuju akhir harus semakin diperkuat pertahanan, maka dia muncul dengan luar biasa dan dia menjadi trigger-trigger yang utama untuk memulai serangan balik ya bagi pasukan Garuda di babak kedua. Yang sebenarnya efektif, tapi sayang memang tidak ada gol yang tercipta walaupun potensi ada 2 peluang di penghujung laga bagi pasukan Garuda untuk bisa meraih kemenangan. Jadi pergantian-pergantiannya juga sangat baik dengan masuknya pemain yang, kualitasnya tidak jauh berbeda atau bahkan juga lebih baik, tapi bagaimana starter yang dipilih kemarin sempurna, semua menjalankan tugas dengan sangat baik, mereka tahu apa yang harus dilakukan, dan semua pemain yang ada di skuad Garuda starting 11 adalah two way players, bahkan three way players yang bisa mengerti dan paham bermain untuk 3 posisi, 2 posisi, dan ini yang menguntungkan. Witan Sulaiman bisa bermain di wingback, kemudian di sayap kanan, menuju ke sektor tekanan. Pemain yang sangat lengkap dan bisa membreak lines dari pertahanan Saudi. Ini tim elit di Asia yang sudah tahu betul bagaimana berbahayanya para pemain Indonesia tampil kemarin di Jeddah. Iya, kelihatan banget nggak cuma pemainnya, bahkan Roberto Mancini juga stres banget, desperate Ya, banget itu. ya. Oke, kemudian juga ada, momen-momen krusial, kalau bagi Kakak momen Mhm. krusialnya apa? Iya, Veres Alboray yang masuk di babak kedua dengan 2 Mmm, chance yang dia dapat dan bahkan situasi one on one bagi Khalid juga gagal untuk mhm, bisa dikonversi menjadi gol, dan ini kredit bagi iya, Martin Paz, kredit bagi Jay Itzes, Rizky Ridho yang bisa melakukan block, bisa melakukan intercept dan juga bola-bola udara yang tidak terlalu mengancam dengan adanya para penangkul impresif, dan Calvin Verdonk di zona pertahanan juga bergerak dalam, 2 posisi yang berbeda dan dia tampil begitu apik walaupun mendapatkan kartu kuning ya di awal persaingan. iya, oke. Next-nya kita bakal melawan Australia dan Mmm. ini masih first match. Mungkin kita boleh happy, tapi ini belum menentukan keseluruhan, masih Ya. banyak banget laga ya, Kak, di grup C. Nah, kita harus apa, Kak, untuk menghadapi lawan Australia? Kalau tadi Kakak bilang Australia juga nggak datang dengan keadaan yang baik Iya. juga, tapi kita sebagai, tuan rumah, apalagi kalau ngelihat cuaca, pasti ngedukung kita banget nggak kayak di Arab Saudi yang panas banget nih. Hampir sama sebenarnya cuaca ya. Iya, Ketika kick off juga di malam hari, bagi Australia juga tidak ada kendala berarti untuk bisa langsung menyesuaikan diri. Mereka akan datang mungkin besok dan, ada waktu yang cukup panjang untuk bersiap hingga hari Selasa. Dan para pemain kunci mereka yang patut kita perhatikan, mungkin ini menjadi keadaan yang, berbahaya karena Matty Ryan sudah berkata bahwa akan ada reaksi, akan ada penampilan lebih positif. Kita punya banyak chances di Gold Coast tapi tidak bisa menciptakan gol ke gawang Bahrain, dan memang taktikal dari Bahrain yang sedikit negatif mengganggu ritme dan juga pola pergerakan para pemain Australia. Ini yang harus bisa dicontoh ya oleh Indonesia dengan blueprint kerja keras kita di, Saudi sudah sangat baik, ini harus berlanjut, di Gelora Bung Karno, dan, ketika ada upaya reaksi yang coba disentil oleh Graham Arnold ya kepada para pemainnya, ini tentunya kita berharap tidak ada kebangkitan dari Australia. Mereka akan tetap tampil, dengan struggle mereka, dan kita tahu dengan high intensity yang ditampilkan, dengan, gerakan-gerakan yang begitu eksplosif dari segi sayap dan serangan balik Indonesia ini akan, juga merepotkan, bagi Australia yang pernah kita tahan imbang juga di Gelora Bung Karno ya. iya, setuju banget. Iya, kita dukung terus dan seru banget kalau ngeliatin gimana ya, enjoy banget, Kak, Mhm, ngelihat, mhm. Indonesia semalam dan, vibe-nya positif banget waktu build up serangan dari belakang dan Mhm. serangan-serangan dari sayap. Karena kan tadinya kita bikin pasti dari tengah aja kan, ada Tom Hai dan juga Iya. Ivar kan. Ternyata, tapi kok Tom Hai injury nggak sih? Jadi Tom Haye digantikan ada slight problem ketika dia iya, sempat, tapi bisa turun kan tergeletak, nanti. tapi harapannya bisa tampil ya, Oh untuk ya, bisa mencermati lapangan tengah dari Australia. Ada O'Shea di sana, ada Jackson Irvine juga yang begitu, tangkas di lini kedua bagi Australia. Ini yang patut kita, perhatikan, dan tentunya Burgess juga tampil baik di Piala Asia kala berhadapan, dengan Indonesia. Jadi para penampil ini harus menjadi, pemain yang diantisipasi, dan kalau, Tom Haye tidak siap tampil maka penggantinya pun, cukup banyak di, bangku cadangan ya bagi Indonesia, dan ini semua pemain sudah siap, bahkan Marcelo Ferdinand pun bisa tampil di posisi Tom Haye kalau dibutuhkan. oh jadi aku mau make-share sekali lagi nih, ternyata pemain rotasi kita juga udah aman ya, Kak? Rotasi kita sudah aman dan terbukti ketika kemarin
juga masuknya para pemain pengganti membuat kualitas penampilan tidak menurun dan saya pikir mereka bisa jaga apa yang diinginkan oleh Sintayong untuk terus, tampil dengan intensitas tinggi dan tampil dengan gerakan-gerakan kilat ini yang, sangat impresif ya dan, kesempatan untuk bisa mencuri poin lagi walaupun di kandang ya, tapi tetap kita berpikir ini adalah kesempatan mencuri poin karena Iya, Australia kembali dengan, tim yang sangat kuat, tim yang punya reputasi luar biasa iya. di Asia dan terus saja konsisten, tampil di Piala Dunia tentunya akan menjadi tim yang sangat berbahaya ketika terluka Mhm. seperti saat ini. Iya, amin. Kita doain terus untuk Garuda. Ayo maju terus Indonesia. Oke, kita udah selesai tanya-tanya ke Kak Adi. Sekarang kita bakal jawab pertanyaan dari kamu dan seperti biasa setiap minggu pertanyaan kamu masuk dan tim kreatif kita udah pilih pertanyaannya. Jadi, setiap pertanyaan yang mungkin belum kejawab jangan nyerah ya karena Kak Adi pasti jawabin terus nih pertanyaan kamu setiap minggunya. Terus aja kirimin. Oke, kita mulai pertanyaan yang pertama. Dari Dimas Ali, pandangan Mhm. Bung Adiani mengenai pandit-pandit anggapan harus ada pembatasan terhadap naturalisasi. Bagaimana jika sudut pandangnya diubah kalau memang ada pemain grade A yang ingin membela timnas, bukan ajakan PSSI, bukankah itu hak mereka yang tidak bisa kita batasi? Iya, itu hak yang tidak bisa dibatasi dan dengan market sekarang, dengan bagaimana gaya juga dari negara-negara yang menjadi kompetitor kita tidak hanya di Asia tapi di dunia, mereka juga, terus bekerja keras mencari talenta terbaik yang bisa mereka ajak bergabung walaupun mungkin, tidak pure merupakan, pemain yang, memiliki, lahirkah di, negara tersebut atau juga tinggalkah dalam durasi yang cukup lama dan, berkembang dan tumbuh di sana bersama tim, domestik juga, tapi juga ada talenta-talenta dari luar yang bisa menarik perhatian dengan garis keturunan dan lain-lain. Ini tetap menjadi, perbincangan yang menarik, tapi tim-tim elit dunia pun seperti Perancis, Jerman melakukan hal yang serupa, Spanyol pun juga sama. Jadi memang dalam, tren market seperti saat ini dengan kompetisi yang begitu kompetitif dengan pada ujungnya adalah results yang dibutuhkan, trophies yang diinginkan dan juga harus menjaga reputasi dari negara-negara yang hebat ini tentunya segala cara akan, dicoba dan bahkan kalau kita melihat, dari segi finansial juga ini membutuhkan, kekuatan finansial yang luar biasa dan Indonesia sudah cukup berbicara banyak ini untuk bisa mendatangkan talenta-talenta mungkin grade-nya masih belum di grade A kita berbicara tentang, talent pool yang ada Iya, luar biasa mereka mungkin masih memilih, negara-negara lain untuk bisa dibela tapi dengan potensi bermain dalam international break dengan durasi yang cukup panjang dengan potensi pasukan Garuda juga akan konsisten tampil di Piala Asia misalnya ini akan menambah minat bagi para pemain yang mungkin ada di Eropa untuk bisa bergabung dengan pasukan Garuda kalau memang dibutuhkan dan juga ada approach yang sudah dilakukan oleh federasi, ini akan membuat, minat-minat dari para anak muda ini akan tertarik untuk bisa membela, tim yang merupakan ada keturunan darahnya di sana, yang iya, yang sangat menarik ini tentunya. iya. Dan garansi exposure kita, Kak. Mhm. Tapi nanti mungkin juga akan ada batasannya dan ketika kualitas sudah dicapai tentunya akan ada satu quality control lagi untuk bisa, meminimalisir, tidak terlalu banyak lagi dengan, proses naturalisasi tapi juga menggunakan talenta-talenta yang ada di, lokal ini, di domestik yang akan juga meningkat karena mereka melihat, sekarang kelasnya untuk masuk ke timnas dibutuhkan kemampuan yang ekstra dan juga bagaimana kerja keras adalah hal yang terpenting dan mau dibentuk ya. Ini yang menjadi hal yang mungkin masih akan coba dicermati oleh para pemain muda Indonesia untuk bisa menyesuaikan dan menaikkan level dari penampilan mereka agar bisa bersama dengan para pemain yang memang, bergabung dari proses naturalisasi dan juga bergabung dari proses garis keturunan ini juga menarik ya. Iya, iya aku sih dukung, proses yang mana aja yang penting buat timnas Yang ya. terbaik ya untuk Iya, timnas karena kan, banyak dari para penggemar, masyarakat, warga Indonesia dari dulu mengatakan bahwa tim kita ini adalah tim yang terlalu lama tertidur, tim yang gagal untuk bisa meraih kesuksesan. Ini dalam momen yang, momentumnya luar biasa dan harus bisa kita kawal, kita jaga, dan kita dukung terus hal-hal yang positif yang sudah dilakukan oleh federasi yang tentunya ketika Pak Erick masuk banyak kendala di sana dan juga ketika Sintayong datang juga, tim kepelatihan dan, pasukan Garuda tidak dalam kondisi terbaik juga. Jadi sudah ada perubahan, mentality, approach dari sebuah laga dan juga para pemain kualitasnya ditingkatkan ini outcome-nya di lapangan sangat positif. iya, apalagi kalau ngelihat, permainan semalam aku jujur ekspektasiku tuh kan emang tinggi banget, terus terjadi di babak pertama, terus habis itu aku, "Wah, kita levelnya bukan Asia lagi nih." Oh kita Dengan masih di level le yang kita masih iya, kita masih di level yang berupaya menuju konsisten iya, bersaing di iya, level Asia elit ya, tapi ini heeh, masih belum bisa kita tembus tentunya karena, iya, iya, dominasi dari Saudi walaupun struggling masih iya, bisa ditaruh di bracket sana, kemudian juga Jepang sebagai rajanya, ada Korea Republic yang juga sedang struggling tapi tetap dalam perbincangan, level elit Asia dan Indonesia masih jauh
jauh, Indonesia masih dalam proses progresi dan kita harus bisa terus mendukung hal-hal positif yang sudah dicapai dan juga harus bisa kritis juga kalau ada hal-hal yang, mungkin mengganggu dan juga tidak sesuai dengan keinginan. Ini negara yang bebas untuk berkomentar dan kita bisa memberikan, unjuk rasa yang juga dalam, keadaan yang positif ya untuk bisa menyuarakan, aspirasi kita terhadap tim yang, terus berkembang ini. Iya, setuju. Semoga terjawab ya di Mas Ali. Next ada pertanyaan dari Niki Yori Suratama. Apakah benar dan setuju dengan statement Mark Anthony Klopp Mhm. bahwa timnas Indonesia membutuhkan sosok yang senior? Dan kalau iya, apa itu Mark Klopp sendiri atau Farudin atau justru Lili Pali mungkin, Bu? Iya, untuk, figur senior memang dibutuhkan di, locker room sebagai suara yang juga tentunya bersama dengan pelatih akan didengar oleh para pemain lainnya dalam situasi tertekan, dalam kondisi, terpuruk. Mereka juga akan menjadi, figur-figur yang akan, diandalkan ya untuk bisa membangkitkan semangat para pemain dan kalau berbicara dengan, Mark Klok juga beberapa saat yang lalu memang sangat dibutuhkan ini. Mark Klok juga bersedia di sana, tapi memang penampilan Klok mungkin, dalam musim ini masih belum optimal sehingga dia tidak terlibat dalam squad dan kita melihat Lillipali Pali yang memang tidak menjadi bagian dari rencana Sinteyong juga dari, skema attacking yang ditawarkan oleh pasukan Garuda. Tapi di squad ini ada Rizky Ridho, usia sangat muda tapi sudah berpengalaman luar biasa di kelompok umur dan senior. Dia bisa dianggap sebagai pemain yang memang senior juga. Pun juga dengan Asnawi Mangkualam yang Iya, juga dengan menit bermainnya di, Thai League yang semakin konsisten dan juga bagaimana dia berlaga di K1, K2 dan ini adalah progresi dari karir, Asnawi yang membuat dia juga bisa punya suara di locker room dan sebagai leader juga karena dia juga sebelum Izzas menjadi kapten adalah kapten utama kita ya dan ini menarik dengan figur-figur masih usia sangat muda tapi sudah punya leadership jadi, Klopp dan kawan-kawan tidak perlu khawatir karena sudah ada figur-figur ini dalam squad Sinteyong yang sudah tampil bersama sejak kelompok umur hingga ke senior jadi, bahkan Tom Haye adalah satu approach yang menarik dari segi naturalisasi pemain ya karena dibutuhkan juga pemain yang punya kaliber, yang punya pengalaman yang sudah luar biasa di Eredivisie dan, bisa untuk menjadi penyeimbang di lapangan tengah dan Tom Haye sudah memberikan dan menjalankan tugas itu dengan sangat baik. iya setuju. Jadi Mas Mark Klok sama Mas Niki nggak usah khawatir kalau di Ini legend semua soalnya ada Lily Pali, ada Fahrudin Arianto yang iya. tentunya juga Mungkin sudah Wayan begitu Jordi lama ya. Amat juga karena nggak masuk kali ya, Kak. Iya, Jadi Yordi kan, harus absen karena ada akumulasi dan juga dia cedera. Tapi kalau kita melihat saya kembali mengatakan bahwa, game Basra menghadapi Irak tuh banyak memberikan pelajaran dan, pengetahuan lebih ya bagi Sinteyong untuk para pemainnya untuk bisa ditampilkan di game-game seperti apa, dengan reaksi seperti apa di lapangan. Dan kalau kita melihat pilihan kemarin sudah sangat tepat, dengan, begitu baiknya para penampil yang dipercaya untuk bisa memberikan kita 1 poin ya dari Jeddah. iya, semoga terjawab Mas Niki. Next ada pertanyaan dari Ivan Zativana Mir. Bu, menurut Anda formasi apa yang cocok diterapkan timnas kita di kandang Saudi Arabia nanti? Serta pemain-pemain mana saja yang cocok diturunkan? Ini mungkin pertanyaan Sudah sebelum kali ya? dibuktikan ya ini sebuah Iya, pertandingan dan, iya, tactical iya. approach, kemudian formasi dan personal yang ditampilkan saya pikir sudah tepat kemarin untuk apalagi memulai laga Mhm. dengan tensi seperti itu, dengan, bagaimana kita belum pernah berlaga di round ketiga, masih coba, meraba-raba apa yang dibutuhkan dalam laga seperti itu dan terbukti ya mereka bisa tampil baik, hanya kebobolan 1 gol, itu pun juga dengan defleksi yang sangat masif dari Verdonk, tapi juga bisa mencuri gol dengan, formasi 3-4-3, 3-4-2-1, kemudian juga 5-4-1 yang ditampilkan memang sangat fluid dan bisa berubah-ubah apalagi, Saudi juga tim yang begitu gemar untuk bisa justru merangkai serangan dari ruang-ruang sempit di flank ya dan bagaimana para pemain bintangnya bergerak di sana Aldosari, Mokano, Harip juga tampil sangat baik dan Sultan Al-Khanam juga dari wingback sebelah kiri. Kemudian bagaimana Saud yang masuk dari bench memberikan, satu lagi, ekspresi yang berbeda bagi Saudi untuk bisa bergerak menekan dan saya pikir semuanya bisa dicermati dengan baik dengan perubahan-perubahan fluid yang terjadi di lapangan. Jadi mid game management dari Sinteyong juga dibuktikan dan dia mungkin membungkam ya para kritisi yang mengatakan Iya, dia miskin taktik dan lain-lain. iya. Ini pertemuan pertama kita langsung Arab Saudi, Kak. Iya. Ya kan? Kedua langsung Australia, karena ini sudah di level elit ya, sudah bersaing untuk bisa menjadi yang terbaik di Asia, untuk mewakili Asia ke World Cup juga, tapi kita tidak boleh, jumawa karena ini satu demi satu langkahnya, one game at a time dan saya pikir itu juga yang akan terus dibicarakan oleh Sinteyong, tidak boleh tinggi hati, harus Mhm. ketika menang tidak boleh terlalu tinggi, ketika kalah tidak boleh terlalu jatuh ya, hanya di sini saja, ini adalah level yang sangat tepat, untuk bisa men-treat emosi para pemain, coaching staff dan juga para pendukung karena kembali, ekspektasi kita terhadap tim ini sudah dijawab dengan luar biasa dan saya pikir apa yang mereka sudah dapatkan ini overachievement semua dalam waktu yang sangat dekat ya dan sudah memberikan kita satu kebanggaan dengan mereka tampil sangat berani Mhm. di Saudi semalam.
Iya, mentalitasnya beda banget loh Dan soalnya. bagi Martin Paes juga ini Iya, memberikan, satu contoh ya, karena bisa saja tentunya seorang penjaga gawang dengan kesalahan memberikan iya, penalti akan runtuh, tapi dia iya, melakukan block penalti, kemudian ketika itu ada 2 save tambahan yang gemilang juga. Jadi secara mentalitas tim ini sudah sangat solid, bahkan ini debut bagi mhm, Martin Paes di level internasional juga patut kita apresiasi karena tidak heeh. mudah melakukan debut, di, kandang lawan yang punya tentunya kesempatan untuk bisa mengalahkan kita, tapi kita memberikan perlawanan. Ya sabar ya semuanya nih Jasper Lover, kita tuh bukan di grup neraka, tapi neraka banget. Step by step aja. Next, ada pertanyaan dari Dimas Gimnastia. Oke, Mhm. apakah peluang menang Indonesia melawan Australia nanti cukup besar dengan kalahnya Australia di kandang oleh Bahrain yang notabene-nya kebanyakan pemainnya bermain di Liga Bahrain? Iya, peluang Indonesia untuk bisa kembali menciptakan result kejutan karena saya selalu mengatakan semua result di grup ini mungkin kejutan, Mhm, kecuali menghadapi Bahrain dan Tiongkok yang menjadi pesaing kita gitu mhm, kan, di, level yang hampir setara. Tapi kalau menghadapi Jepang, Saudi ya, kemudian juga Australia, ini tentunya adalah level dari tim-tim yang ada di atas kita, mungkin ya, 2 level di atas. Dan harapannya ada hari buruk lagi yang menimpa Australia dan juga terus melanjutkan tren negatif ketika mereka menghadapi Bahrain, ada rasa frustrasi dari para pemain yang terlihat. Dan, ini akan dimanfaatkan oleh Indonesia untuk bersiap lagi lebih baik, berlatih dalam waktu yang sangat dekat ini karena overturn laganya begitu tipis dan ada travel time yang ditempuh juga baik Australia dan, tim Indonesia yang harus, kembali ke Jakarta dengan durasi flight yang hampir sama ya, tentunya waktu istirahatnya sangat tipis ini. Harapannya untuk bisa tidak muluk-muluk lah, kita mungkin menang ada potensi tapi sangat-sangat sulit dan hasil imbang kembali akan menjadi hal yang positif kalau kita bisa merepotkan, ini satu lagi tim, iya, yang iya, punya tentunya reputasi ya di iya. Asia dan juga di dunia. Amin, harapan kita besar banget. Nggak doain jelek sih, cuman ya doain kita menang aja. Atau mungkin Graham Arnold diganti dulu ya sebelum berlaga ke sini jadi Iya, semakin kacau timnya. Karena kan Federasi Australia dengan, skuadnya juga ada kendala di sana iya, karena banyak dipimpin oleh tim-tim ataupun, mhm, anggota yang berasal dari New South Wales yang mendukung Graham Arnold yang pelatih yang berasal dari New South Wales. iya, Padahal timnya ini banyak tim yang, berasal dari, Queensland sehingga ada friksi di sana yang membuat mungkin behind the scenes ada sedikit, kericuhan di skuad yang membuat mereka tidak bersiap dengan optimal itu sudah dimulai iya. ketika Piala Asia ya. Wah, ada konflik internal ternyata ya. Ayo Lambe Turah Jadi panaskan. kita bisa balas kekalahan kita di Piala Asia 4-0 harapannya. Amin, amin. Semoga amin. Next ada siapa lagi? Gunawan Wicaksono, Indonesia berhasil menahan Saudi di kandangnya. Lalu gimana tips menahan rindu ke Berlian? Nah itu Karbel yang akan menjawab sendiri. Cara yang menahan rindu, Jaspil ini ada setiap hari. Gimana Bung Iya, Adi bisa? cocok. Restu Bisa live bisa ya? bisa. Kita stripping ya. Oke deh, dengerin ya. Jaspil di atas-atas. Next, Gunawan, makasih. Ada siapa lagi? Ada Radit, komentarnya tentang perform Paes yang dilakukan blunder di kotak penalti. Iya, dalam keadaan yang, tertekan ya dengan press yang sangat luar biasa dari pemain, Saudi membuat Martin Paes melakukan kesalahan. Harusnya mungkin dia berpikir bisa memberikan passing pendek atau melewati hadangan sang pemain karena dari 2 siklus sebelumnya dia mampu menipu pemain yang melakukan pressing ya dan kali ketiga tidak terjadi, ada kesalahan dengan challenge yang dia layangkan berbuah penalti, tapi kemudian bagaimana kualitas dia untuk bangkit dari situasi terpuruk dan berpotensi hampir, tidak master class tapi horror class yang terjadi bagi debut Martin Paes dia buktikan dengan save yang sangat baik ya untuk bisa menghadang, sepakan penalti dari Aldo Sari dan itu momentum dari laga juga sempat berpindah sedikit bagi Indonesia setelah save yang dilakukan dan juga dengan blok demi Iya, blok yang begitu impresif dari Martin Paes. Jadi saya pikir tetap debutnya sangat membuat kita terkesima iya, dengan, satu aksi yang begitu fenomenal dari Martin Paes. iya, hebat banget loh kalau Dan kata ini heeh, kesempatan ya Kak Bel buat penjaga gawang kita lainnya untuk belajar iya, juga. Kita punya roster penjaga gawang yang sangat hebat, diberkahi oleh talenta yang begitu luar biasa, Adi Satrio, iya, Hernando Ari, Nadeo juga menjadi salah satu pemain yang ada dalam rotasi squad. Jadi saya pikir para pemain akan banyak belajar dari iya. Martin Paes pun akan banyak belajar tentang bagaimana menjadi penjaga gawang yang dibutuhkan oleh tim Indonesia dan bagaimana bereaksi sebagai penjaga gawang tim Indonesia di lapangan. Heeh. Nih, aku ya, ini bukan pertanyaan aku, ini pertanyaan titipan sumber. Ini dari aku. Eee, Kak, kalau misalkan semalam misalnya bukan Martin Paes, kita Mhm. akan kebobolan lebih banyak nggak menurut Kakak?
Enggak juga, karena dibuktikan dengan Nadeo yang juga tampil baik di, domestik untuk Borneo dan juga bagi timnas, walaupun dia menjadi penjaga gawang yang mengawal gawang kita di Basra, tapi ada save-save yang juga memukau yang dia lakukan kalau menghadapi Irak walaupun kalah ya dengan skor yang cukup tinggi. Tapi kemudian juga ada Hernando Ari yang, juga mendapatkan waktu bermain yang sangat-sangat banyak dan menjadi, bintang kita di Piala Asia, baik itu di level kelompok umur dan juga di senior. Jadi tidak ada kekhawatiran siapa yang dibutuhkan tampil, siapa yang siap, siapa yang berlatih terbaik tentunya Yo Mhm. Jae-hoon akan memberikan juga masukan ya sang pelatih kiper kepada Shin Tae-yong dan juga ada Adis Satrio yang juga sempat mendapatkan menit bermain di round kedua ketika kala itu, tidak bisa tampilnya Nadeo, tidak bisa tampilnya Hernando, dia juga tampil menjaga clean sheet bahkan Iya iya, bagi betul. pasukan Garuda di GBK. Jadi semua penjaga gawang dalam rotasi yang sangat baik, kesiapan mereka juga optimal saya pikir siapa yang dibutuhkan tampil akan siap dan ini hal yang sangat positif dan memang Indonesia punya, talenta penjaga gawang kali ini ya di roster yang begitu istimewa. Bahkan ada beberapa nama yang belum dipanggil pun juga sangat baik kualitasnya. Tuh catat ya, itu dipotong jadi TikTok ya, jadi semua rotasinya tuh sama. Iya, semua punya kesempatan yang sama, Iya, tinggal bagaimana di latihan mereka mempertunjukkan kemampuan dan juga sesuai kebutuhan ya. Karena kalau kita lihat distribusi dari Martin Paes, long ball distribution-nya sepanjang di FC Dallas adalah 39%. Ini membuktikan dia memang kerap kali justru ingin bermain, umpan-umpan pendek build up dari zona pertahanan dengan para pemain, pertahanan untuk melibatkan Rido, Idzes, Sandy Walsh dan juga mungkin juga membuat Nathan Cho menjemput bola dan berkombinasi di sana untuk bisa memancing pemain, lawan untuk bisa keluar dari zona pertahanan mereka. Jadi memang ini sangat-sangat, positif apa yang dikeluarkan oleh Martin Paes bagi, skuad Garuda ya. iya, setuju banget sama Kak Adi. Kak Adi tuh, ngejelasinnya jelas banget. Oke, next. Makasih Radit. Oh, kata-kata hari ini Kata-kata hari ini, buat semangatin Indonesia sebelum lawan mmm. Australia. Kata-kata yang tepat untuk menghadapi laga Australia adalah tentunya kerja keras. Karena dengan kerja keras, kita sudah buktikan dalam beberapa laga-laga yang krusial menghadapi Vietnam, back to back di round kedua, impresif sekali dalam posisi wajib meraih result, selalu saja pasukan Sintayong bisa keluar dengan meraih hasil yang optimal, bahkan semalam, result yang dibutuhkan, keluar dengan hasil yang mungkin membuat kita juga begitu berbangga dan bahagia karena ada hasil imbang yang bisa diraih dan kerja keras menjadi hal yang signifikan yang harus kembali diperagakan di Gelora Bung Karno dan tidak boleh berpuas dengan apa yang sudah didapat dari laga tandang menghadapi Saudi. Iya, Kak Adi terima kasih untuk hari ini ya Kak Ika, Sama-sama, Karbol. informasinya semuanya bagus banget, keren banget tuh kalau Kak Adi ya, ini emang the real coach aku. Oke Kak Adi, kita ketemu lagi ya next Oke, ya. pasti. Kita kan bakal stripping, oke? Ya, setiap hari ya. Setiap hari, setiap hari. Oke, just feel lovers, thank you ya udah nonton kita. Bye-bye.